We are so grateful and we are so thankful for your presence, for your anointing, for your power, and most of all for your love, Jesus. Dan kami sangat bersuka cita dan we are so excited, bergairah untuk bisa menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati semua bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk. Thank you Urban Cross. Today is unplugged ya. Amazing banget. Jadi kita do something different. Kalau saudara take a note, kita lebih calm down, lebih musik, lebih unplugged. Jadi every single week kita bisa come up with different genre. Sometimes mungkin lebih ke arah jazz, lebih ke arah soul, pop. Dan karena setiap musik itu semua indah. Yang paling penting bagaimana hati kita kepada Tuhan. Karena pujian penyembahan itu berasal daripada hati yang tulus. Yang diberkati katakan amin. Alright. Nah saudara, saya mau menyampaikan khotbah berseri. Kalau 2-3 pertemuan ke depan. I think this is seringkali di overlooking sama anak-anak Tuhan. Sesuatu yang praktikal, sesuatu yang simple. Tapi sesuatu yang kita hidupi setiap hari. Jadi kadang-kadang akhirnya kita sebagai anak-anak Tuhan. We are not excited in Jesus. Dan we are just living our life itu kayak biasa-biasa aja. Just enduring our life instead of enjoying our life. Jadi tema untuk khotbah berseri 2-3 minggu ke depan adalah enduring versus enjoying. Ya kalau enduring aja itu seperti orang yang menjalankan kehidupan sehari-hari ya kayak seperti di treadmill, nggak bergairah, bahasa tubuhnya bisa terlihat dari auranya, terus vibe daripada kehidupannya. When they talk itu nggak membawa sesuatu vibe yang positif. Dan nggak ada sesuatu yang menarik daripada kehidupan orang tersebut. Karena dia cuma hanya enduring. Yang penting ya udah bisa makan, bisa bekerja, bisa cukup aja hidup. Ya dari minggu lepas minggu, bulan lepas minggu, there's no excitement. Dan kita mau belajar in the biblical way dan apa yang Tuhan sampaikan. Dan apa yang harus kita lakukan sehingga we can enjoy life to the fullest. Dan saya percaya Tuhan tidak mencuri, menghancurkan dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kehidupan. So you may have it more abundantly. Supaya saudara bisa menikmatinya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita baca dalam satu ayat ini. Roma 12 ayat 11. Ayat 11 aja karena nanti ayat 12 sampai ayat ke-13 itu adalah di minggu-minggu yang berikutnya. Roma 12 ayat 11. Yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu apa saudara? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi biar saudara tahu. It's not me speaking to you. But this is the word of God. Bukan Pastor Ed yang menyampaikan tapi ini firman Tuhan. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya stop enduring life and start enjoying life. Ayo dong hidup ini jangan cuma hanya sekedar mengalir saja. Kenapa dalam kehidupan ini kesulitan itu tidak bisa dihindari. Tapi kesengsaraan hidup adalah pilihan saudara. Saudara gak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Benar gak saudara? Tiba-tiba pagi hari ini kalau gak salah Susan punya co-host MC umur 40 tahun meninggal dunia. Gitu. Saya sempat tanya karena dia bilang mungkin bisa datang terlambat, ternyata enggak. Tapi saya bilang umur berapa? Baru umur 40 years. Saya lihat Instagramnya, he was doing very well. Di dalam marketplace, di dalam profesinya. We never know in life. Artinya hari ini saudara, he is very young 40 tahun. Tiba-tiba begitu saja karena jantung. Jadi kalau saudara bisa hari ini ada, is because of God's grace. Jadi itu semua anugerah, don't take it for granted. Artinya kesengsaraan hidup, malapetaka, musibah could come anytime. Tanpa minta izin dulu sama saudara. Anda tuh memiliki pilihan. Tentang apakah Anda akan sengsara dengan masalah dalam kehidupan. Dan dengan cara menghadapinya menentukan apa saudara sengsara atau tidak. Dan bagaimana cara saudara mengatasi, you learn every single Sunday. The word of God, saudara akan banyak dengerin firman Tuhan pada hari ini.
Firman Tuhan akan menuntun sehingga di tengah-tengah badai waktu kita dengerin firman, waktu kita memuji menyembah Tuhan, lihat lagu-lagu yang tadi itu sudah disesuaikan dengan khotbah pada hari ini. Sebenarnya disesuaikan pas sampai poin kedua, tapi saya pikir poin 1 aja udah cukup panjang. Dan saudara terkasih, saudara, you have to know this. Saudara dan saya itu memiliki pilihan. Dalam mengatasi kesengsaraan hidup, your decision itu will determine the future that you're going to have. Kemarin saya sempat konseling dan saya cuma bilang bahwa kalau kita nggak melakukan sesuatu, bahwa keadaan kita hari ini itu disebabkan dengan keputusan-keputusan yang kita ambil sebelumnya. Dan karena keputusan itu ada tindakan-tindakan membuat kita bisa sampai ke sini. Dan apa yang kita lakukan ke depannya dan keputusan yang kita lakukan hari ini akan menentukan perjalanan kita ke depan. Cara saudara mengatasi ini itu sangat penting. Roma 12 di situ dikatakan adalah berhentilah hanya bertahan dalam hidup dan mulailah menikmati. Artinya biarlah rohmu menyala-nyala. Janganlah kerajinanmu kendor. Layanilah Tuhan. Artinya janganlah kerajinanmu kendor, rohmu menyala-nyala. Artinya when you are on fire with Jesus, saudara nggak cuman kayak menyala-nyala di gereja, radikal di gereja dan di luar saudara memble. You can be a laughing stock. Saya cuma bilang gitu. Kita mau jagoan di gereja, mau hari Minggu 5 kali, orang di luar nggak peduli. Tapi yang paling penting pertama kita membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan, roh kita menyala-nyala. Then what you have to do, you gotta prove outside. Dengan segala profesi yang Tuhan percayakan, talenta, dengan segala gift, karunia. Dan kita maksimal di luar sana. Do your best. Lakukan seperti saudara melakukan kepada Tuhan. Nah ini penting. Seringkali juga gak seimbang, di luar hebat tetapi gak mengandalkan Tuhan. Seakan-akan dia hebat karena dia. Dan itu juga gak boleh saudara. Karena semua yang kita miliki dari ujung rambut sampai kaki. Ini semuanya adalah pemberian daripada Tuhan. Mau kita hebat, sehebat-hebatnya kalau Tuhan bilang stop, berhenti. Ya berhenti saudara. Jadi don't take it for granted. Artinya kita mau selalu berikan yang terbaik. Dan selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Waktu roh saudara menyala-nyala dalam Tuhan. Saya percaya waktu di luar kita juga pasti akan senantiasa memberikan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. When I look around, waktu saya lihat seringkali saya sepedahan malam-malam, kadang-kadang seminggu bisa sekali 2 kali, itu cuman keliling-keliling Jakarta. Saya suka berhenti di Sudirman, Tamrin, lihat anak-anak main skateboard di Menteng, terus makan sekoteng, whatever. Saya juga suka pergi jalan-jalan, lihat di mall atau dalam kehidupan duduk di kafe, lihat orang lewat sana sini. Tapi a lot of time when I see, mereka tuh hidupnya sebenarnya there's no joy. Nggak so much happiness dalam kehidupannya. They're not enjoying life to the fullest. Cuman hanya menjalankan aktivitas. Banyak mereka cuman marking time, counting of days, months and years on the calendars. Aduh bentar lagi udah mau akhir tahun ya. Wih waktu cepet banget ya. Sudah hampir mau 6 bulan di tahun 2022. Itu aja yang dilihat. Dan mereka cuma hanya lihat, oke, next seperti apa ya. Saya kasih beberapa contoh. Bagi anak-anak yang sekolah atau masih high school atau masih kuliah. Mereka langsung berpikir, nanti kalau saya sudah graduate, I'll be happy. Visinya setelah lulus. Kalau yang belum menikah, dia akan berpikir, one day, if I could get married, then I'll be happy. I will receive the happiness. Atau kalau saya udah pensiun, aduh capek nih, pas saya kerja terus. Beberapa orang yang di usia udah 45 tahun ke atas,
Di tengah-tengah tantangan yang dia harus hadapi, dia bilang, saya masa umur seperti ini, masalah itu lebih banyak lagi, saya udah pengen cepet-cepet pensiun. Saudara tahu, gak bahagia loh saudara pensiun. Kalau saudara gak tahu what you going to do in life. Saudara bisa stres. Yohanes 10 ayat 10. Kemarin minggu lalu saya sempat cerita, waktu saya nge-gym itu yang salah satu teman saya umur 62 tahun. Dia majelis dari satu gereja, ketua majelis dari satu gereja. Sinode yang besar sekali di Indonesia. Saya tanya, kenapa kamu stres dan depresi? Karena retirement. Karena dia not ready untuk gak tahu mau ngapain setiap hari. Bukannya gak punya uang sih jangan ditanya. Tapi dia bilang, Pastor, saya tuh bosan. Saya mau keliling dunia, mau ngapain pun juga. Anak saya ada di Amerika, ada yang di Kanada, ada yang di Australia. Mau saya muter begitu, tapi saya gak tahu lagi apa yang saya cuma mau lakukan. Cuma hanya main sama cucu, main anak, pergi ke mall, diajak jalan-jalan ke sini, makan tempat-tempat yang enak. Then I come to a point of depression. Yohanes 10 ayat 10, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya apa? Mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam apa saudara? Segala kelimpahan. Ini loh, kadang-kadang kita tuh ngelihat Alkitab, it's just for all the serious things. Padahal Tuhan datang untuk memberikan kehidupan supaya saudara bisa memperoleh dalam segala kelimpahan so that you can enjoying life. Enjoying life bukan serta-merta saudara harus punya banyak duit dulu, karir gimana semuanya. Orang tukang beca pun, tukang ketoprak pun, mereka tukang parkir pun bisa enjoying life. Di mana kita berkecukupan in many things, belum tentu bisa enjoying life. Mereka yang tidur, tukang beca tidur istirahat di becanya. Atau mereka supir yang cuma tidur di mobil. Atau mereka yang tidur di emperan. Saya bisa melihat they are happy waktu bangun kumpul sama teman-teman. Cuman mungkin ngobrol-ngobrol, hanya minum teh manis. Tapi dia kan really enjoying life, dia bisa ketawa terbahak-bahak. Karena saya sering banget kan bolak-balik di depan puri. Nongkrong aja di depan, duduk di rumput terus dikasih alas. Mereka bisa cerita terbahak-bahak berjam-jam. They are so happy they can enjoy life while we have so much thing in life. But we are just enduring life. Bible itu singkatannya apa sih? Ada orang selalu bilang begini, basic instruction before leaving earth. Adalah peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, commandment yang penting sebelum kita tinggalkan dunia. Tapi I make it very simple and light juga. Bible adalah basic instructions, building life enjoyment. Basic instruction, building life enjoyment. Karena Tuhan bilang, I've come not to steal, destroy, and kill. But I've come this life to give you abundance. Untuk supaya kita bisa menikmati di dalam segala kelimpahan Tuhan. So you can have your smile. So you can live life to the fullest. Karena saya percaya Tuhan gak mau kita hanya sengsara dan sedih. Tapi di dalam Tuhan, biarlah kita terus menyala-nyala in Jesus. Yang setuju katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah kita akan belajar ada beberapa hal saudara. Kalau di dalam Roma 12 ayat 11 sampai 13 di sini dikatakan lihat. Janganlah hendaknya kerajinanmu apa saudara? Kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Nanti ini semua akan ada pelajarannya. Dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan yang terakhir, dan usahakan dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Jadi waktu saudara lihat Alkitab, JC Fam, that is not a deep, mysterious of theological yang harus jelimet banget. There's just so many basic practical things yang Tuhan ajarkan. Tuhan ini gak buat saudara tuh jelimet yang serius-serius terus. Artinya Tuhan mau you can enjoy life. Gak harus sampai, gak harus seperti gimana sih.
Kita melakukan hal ini dan itu enggak untuk menjadi orang Kristen. Next slide. Tapi kita melakukan ini dan itu, ada slide berikutnya. Kami tidak lakukan, bukan, kami tidak melakukan hal ini untuk menjadi orang Kristen. Tapi karena kita menjadi orang Kristen, maka kita melakukan ini dan itu. Saudara harus paham sekali lagi. Kami tidak lakukan hal ini untuk menjadi seorang Kristen, tapi kami melakukan hal ini karena kami adalah orang Kristen. Hal apa sih yang kita harus lakukan? Yang pertama, catat baik-baik. Nah ini mulai kita masuk di dalam poin khotbah yang pertama. Yang pertama, waktu menghadapi kejenuhan. Waktu menghadapi kejenuhan. Ingat di ayat ke-11. Coba kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. When complacency creeps in. Waktu ada kejenuhan, rasa kayak capek, letih, mulai masuk di dalam hidup saudara, pikiran dan jiwa saudara. Rasanya udah kayak, aduh males, in anything you do, kayaknya jenuh. Yang harus saudara lakukan adalah layanilah Tuhan dengan semangat. Gak ada yang bilang amin, saudara. Layani Tuhan gak perlu saudara harus bisa nyanyi di sini atau melakukan sesuatu di multimedia, di hal-hal yang secara teknis. You can do many things for Jesus. Brings people, brings friends, souls. Teman-teman yang mundur di dalam Tuhan. That have lost in so many years. Saya aja kaget tuh dia di paling depan. 26 tahun gak ke gereja. 26 years, saudara. Dan saat ini doanya untuk mamahnya. Bisa satu waktu, bisa dimenangkan. Terkadang orang berpikir, kalau kita semakin rohani, maka hidup ini gak menarik. Gak ada semangatnya. Apa sih hebatnya Pastor Ed, kalau kita dekat dengan Tuhan, bukannya kita makin gak relevan pada saat waktu kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya ngelihat kok orang-orang semakin dekat sama Tuhan, hidupnya tuh gak menarik. Siapa bilang, saudara? Saudara harus tahu arti kata antusias, bahasa Inggrisnya enthusiasm. Atau di dalam bahasa Ibraninya adalah entos. Entos artinya apa, saudara? God. Theos artinya God. Jadi kalau saudara lihat enthusiasm, itu dari kata entheos. Dan theos sendiri artinya God. Artinya semakin kita melekat dengan Tuhan, maka harusnya kita semakin hidup kita semakin antusias. Yang saya juga katakan amin. Harusnya seperti itu. Bukannya berarti kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita jadi kayak membre, cuman jagoan di gereja aja. Tapi di luar itu enggak antusias. Antusias itu bukan hanya cuman haleluya, haleluya dan begitu saja. Enggak, antusias jalankan aktivitas saudara, your business, your career. Kalau saudara di komunitas, you are a lawyer, saudara menjadi apapun saudara, you give your best. Antusias saudara pedagang, jualan ini dan itu, you give your best setiap hari. In every challenges you are facing, saudara hadapi tantangan begini, pum. Jangan membuat saudara terkapar dan saudara gak bisa bangkit. Tapi ada tantangan membuat saudara jatuh, you come up again, saudara bangkit lagi. Ada masalah apapun, saudara di knock down, jatuh lagi. Tapi kalau saudara, when you are in Jesus, saudara akan selalu antusias. Because it's not your strength nor your power, but the power of God that is in you. Karena kuasa Tuhan yang ada dalam saudara, yang membuat saudara on fire for Jesus. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan, haleluya. This is the power that you receive. Kalau saudara gak berjalan bersama dengan Tuhan, ya saudara disenggol sedikit, saudara jatuh, terkapar, and you can never get back again. Trust me. Because you have a limited power in you. But when you rely on Jesus, waktu saudara jadikan Tuhan kekuatan di dalam kehidupan saudara, saudara bisa antusias yang benar. Saya mengambil kesimpulan semakin kita ada melekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin antusias.
Coba lihat, baca di Rasul Paulus. Bagaimana dia diperlakukan luar biasa banget. Dia dikhianati, dia difitnah, dia menjadi fugitif, lari dari sini, lari dari situ setiap KKR. Terus kemudian kerumunan orang datang untuk menyergap dia, untuk mau menangkap dia. Dia dimasukin ke dalam penjara, dia digigit ular berbisa. Masalah itu dari hari lepas hari, setiap hari keluar masalah, masuk ke dalam masalah lagi. Terus menerus, tapi saudara gak pernah melihat yang namanya Rasul Paulus itu. Aduh capek Tuhan. Kalau begini tahu saya gak mau repent deh, saya gak mau ke jalannya Tuhan. Kalau jalannya Tuhan ini harus seperti ini, harus pikul salib. Tuhan bilang, you know kan, yang mengikuti aku harus pikul salib dan menyangkal diri. Tapi Rasul Paulus always enthos. Always antusias in Jesus. Karena dia bisa berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Aku hidup untuk Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Itu namanya enthos, antusias. Dia hidup, dia percaya ini sebuah anugerah Tuhan. Kalau dia mati, dia tahu dia akan berjumpa dengan Yesus. Dia tidak mau menyia-nyiakan. Hari ini saudara bisa hidup, saudara gak bisa tahu besok. But while you live today, think always, there might not be tomorrow for you. So today is your last chance to be antusias in everything you do. Apapun yang Tuhan percayakan, give your best for them, for your company, for your profession, career, and most of all, for Jesus. Ya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya juga harus yang entos dong, yang semangat. Kolose 3 ayat 23, yuk baca sama-sama. Tadi saya sudah sempat sebut ayat ini. 1, 2, 3. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaknya kalian mengerjakannya dengan apa? Sepenuh hati seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Gereja seringkali gak membahas ini secara keseluruhan. Hendaklah kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu cuman kadang-kadang dibawa cuman jadi jagoan kandang. Ukurannya, measurementnya, wah yang penting di gerejanya harus begini, begitu. Tapi lihat dong, relatable versesnya. Pekerjaan apapun yang telah diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan enthos, antusias, sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Dan bukan hanya manusia. Saya selalu sampaikan berkali-kali kalau saya berkati usaha atau apapun juga. Saya selalu ingatkan jangan punya persepsi yang salah ya. Kalau diberkati terus langsung kayak kita dukun, kita seperti setelah diberkati usaha itu simsalabim pasti bisa berhasil. No. Kita ngobrol lama ya dia kemarin ya, 3 jam ya. We share a lot Mama Adi. Adi lah generasi kedua, Bami Koun yang sangat legend sekali. Saya ngobrol dengan generasi kedua, Bami GM. 4 anaknya yang tanganin saat ini. Mereka berkata waktu lulus dari Amerika untuk menglobi orang tuanya sendiri. 2 tahun mental terus. Tapi setelah ditanganin dan setelah di-approve, mereka rubah sistem manajemen dan semuanya. Sudah tahu Bami GM, orang mau kerja di sana bukan jadi manajer, bukan supervisor yang kerja di situ. Harus training dulu 3 bulan, seminggu 5 hari. Itu hampir 6-8 jam every single day. Sampai saya bingung ngapain itu. 3 bulan, Senin sampai Jumat, digaji sih. Tapi ikut sekolahnya school. Kenapa? They want them to have a spirit of excellence. Jadi walaupun mereka bekerja cuman yang di depan ya table 2, 3 semua. Kita bisa melihat, saudara perhatikan aja. Itu beda sekali. Vibe-nya, etos kerjanya, semangatnya. Jadi kayak melihat orang datang tuh walaupun dia mungkin udah kerja tinggal setengah jam lagi akan selesai berarti udah 8 jam kerja. We can see itu semangatnya. Saya paling suka ada satu, ini ke kabelnya di sini. Ada sop kambing itu di daerah Tebet situ. Itu tukang parkirnya, itu luar biasa banget, semangat banget dengan pekerjaannya dia. Jadi kalau itu yang membuat saya tertarik ke sana, kalau
kalau kita datang itu dia markirin kayak lagi dansanya Michael Jackson sama John Travolta dijadikan satu. Itu semangat banget dan dia happy banget. Dan kita kadang-kadang mau kasih 5.000 tuh nggak pengen. Kita tuh paling nggak kasih 10.000 atau 20.000, kadang-kadang kita kasih 50.000 just because of what? Saya cuma bilang wow so grateful. Dia nggak malu dengan pekerjaannya dan dia embrace it with an excellent spirit. Kita kadang-kadang kerjaan bagus, dapat bagus. Gak sungguh-sungguh. Gak heran you don't do well in life. Kita gak evaluasi lagi, gak belajar lagi. Itu salah satunya. Tidak tahu kok tubuh bait Allah dan Roh Kudus hidup dalam kita. Tubuh itu terdiri apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu pikiran dan kehendak. Kalau saudara gak belajar lagi upgrade diri, saudara sebenarnya sedang tidak menghargai titipan Tuhan. Itu luas kalau kita membicarakan. You have the brain. Anak saudara gak mau sekolah. Kesel gak saudara? Saudara bayarin, gak mau sekolah. Saudara pasti akan orang tua akan membujuk anak dan kasih tahu kenapa nak harus sekolah. Kalau gak kamu bodoh. Nah kalau anak kita udah dewasa, siapa yang bilangin sama kita? Kalau kita gak punya kerinduan sendiri to upgrade ourselves. Makanya gak heran makin lama orang banyakan jadi makin bodoh. Kenapa? Dia gak pernah baca, dia gak pernah belajar, gak pernah learning from other people. Akhirnya dari hari ke hari makin lama, dulu gue pinter ya, makin lama gue bodoh. Iya lo bodoh karena lo gak pernah belajar. Tapi ada orang yang semakin waktu dia semakin wise. Kenapa? Dia embrace so many things. Dia observe, dia lihat, dia belajar daripada orang, belajar from school of life. Yang baik, yang tidak baik, dia belajar menjadi sebuah pelajaran untuk dia bisa doing better. Dan saudara, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Honestly, saya suka melihat orang tuh kayak cuman anak-anak muda aja yang masih excited gitu dalam kehidupan. Tapi as they grow, banyak tantangan dan rintangan. Dan mereka hanya berpikir, oh, saya dulu kan kerja di Amerika sambil sekolah kerja di Adventure Park ya. Seperti kayak Six Flags Magic Mountain, seperti kayak dunia fantasi. Di sini ada slide-nya dikeluarkan. Dan saudara, mereka tuh anak-anak Amerika tuh nggak seperti orang-orang Indonesia. Anak-anak di sana, apalagi anak-anak sampai level kuliah, sampai umur-umur 30 sampai 40, itu beraninya luar biasa. Jadi mereka tuh nyari yang semakin menantang itu roller coasternya. Semakin mereka menantang nanti ada di Florida, ada pergi untuk ke Texas, ada pergi untuk ke daerah dari East, dari West. Pokoknya itu dicari dari theme park satu kepada theme park yang berikutnya. Dan waktu saya ngobrol-ngobrol mereka selalu bilang, dia bilang, Ed, do you know any roller coaster that is bigger, that is faster? Ada nggak yang kamu tahu bisa recommend me roller coaster yang lebih cepat, yang loopsnya lebih banyak? Saudara, satu di Six Flags Magic Mountain ada 7 loops, saudara. Jadi 7 putaran yang besar banget, itu ngeri banget, saudara. Terus ada satu lagi roller coaster itu nggak smooth kayak begini, tapi kalau kita lagi jalan lurus saja dibuat kayak seperti kuno. Jadi kita duduk gitu dan itu tingginya diangkat dulu naik kayak kalau saudara hotel HI dulu, sekarang hotel Kempinski. Jadi sampai di atas gitu baru diturunin begitu. Tetapi nggak safe seperti ini yang sama roll barnya seperti ini. Jadi cuma hanya pegangan gitu. Jadi saudara bayangkan dalam kecepatan tinggi itu getarannya. Dan itu one of the longest. Hampir 4 menit something right kalau saudara ikut begini. Nggak usah 4 menit kalau saudara jantungan. Nggak sampai 1 menit saudara akan lewat. Benar, karena itu kan di setiap kali berapa meter waktu kita antri udah ada warningnya. Karena this is serious. Blood pressure naik, tekanan naik. Apalagi waktu saudara stres begitu. Kalau nggak hati-hati saudara kena stroke semuanya. Tapi orang senang kayak gitu-gitu. Nonton Netflix, udah nonton ini, udah nonton ini. Udah apalagi sih yang seru, udah bosen nih gue. Film apalagi sih, episode apalagi. Ini saudara tahu. Karena setelah ini next, apalagi? Next what? Dan dunia dan gereja saat ini memiliki budaya kemalasan. Tidak ada aktivitas yang penting. Budaya yang cepat, jenuh, rasa puas cepat timbul. Jadi intinya apa yang harus kita lakukan saudara?
pada rasa puas itu muncul atau komplainsi atau di zona nyaman. Firman Tuhan bilang, biarlah rohmu nyala-nyala. Dan janganlah kerajinanmu kendor. Dan layanilah Tuhan. Amin saudara. Waktu saudara bawa orang, bawa jiwa ke gereja. Mereka-mereka yang mundur saudara. We are so excited. Aduh, itu satu harga yang tak ternilai saudara. When you can contribute something, saudara bisa kontribusi something untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk something that will bring glory to His name. Saudara, you are so excited. Bukan hanya cuma cari duit, cuma hanya mikirin all about us dengan pergumulan kita. I never lose my excitements. Ya, saya pernah mundur sebentar. Tapi bukannya saya nggak punya excitement at that time. I'm always excited for Jesus. Tapi when I look around, I saw people masih muda, 40, 50. Mereka tuh kayaknya udah jenuh sama hidup. Jenuh sebagai orang Kristen. I always pray to Jesus. Dan saya katakan, God, don't ever let me lose my fire, my enthusiasm, ethos, my excitement about you, Jesus. That's one thing. Apapun masalah, tantangan, apapun. Karena itu saya selalu katakan, till my very last breath, I want to be on fire for Jesus always. Because above anything else, He's the one and the only one that I need the most in my life. Dan saudara terkasih, I hope this also be your prayer. Till your end of your days, saudara tetap ethos, antusias for Jesus. Karena kita ada juga semua karena anugerah Tuhan. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Banyak orang rasa bosan ke gereja, gak menarik. Gereja gak antusias. Kalau bisa gereja sesingkat mungkin. Kalau bisa 45 menit, kalau bisa 30 menit, boom, keluar. Cepat-cepat. Gak betah, capek. Saya gak salahkan. Ada kadang-kadang kita buat yang gak menarik. Dalam arti kata, pasti yang nomor satu yang membuat tertarik adalah the presence of God, hadirat Tuhan. Yang nomor satu, apakah kita hadirkan Tuhan dan jadikan Tuhan yang nomor satu, atau we put ourselves be the number one so people come to worship me, atau worship the pastor, worship the church, or worship whoever. This is completely wrong. Tapi yang kedua, dia nggak mengatur dengan baik. Sehingga orang datang kayaknya nggak jelas. PW bisa kadang-kadang 50 menit, 60 menit, 1 jam setengah. It's all depend of the situation. Kalau satu sisi itu, it could bring the presence of God. Dan memang seperti itu, why not? Kadang-kadang Battle Church bisa seperti itu, bisa worship, bisa mengalir seperti itu. Tapi kita selalu akan evaluasi. Tapi kenapa banyak orang-orang Kristen waktu dia pergi ke stadium, nonton konser, itu bisa antusias kayak orang gila. Justin Bieber waktu show yang pertama, kalau nggak salah Maggie nonton ya kan? Show yang pertama atau hari yang kedua? Hari kedua kan? Hari pertama langsung sold out kan? Hah? Hari pertama tambahan, itu cepet banget harganya. Aduh, yang paling murah aja tuh nggak tahu 1, berapa juta. Itu yang paling murah, yang duduk paling jauh. Sampai ke 10, 15 juta. Excitementnya. Dan sampai saat ini belum datang, itu udah di-build excitementnya di radio-radio disampaikan. Teaser-teasernya ada di YouTube, semua video-video klipsnya. People are so excited like crazy. And while they come to church, kayak ngantuk, gak excited, males. Kapan selesainya? Tapi di luar, wow.
Waktu kita mengerti Tuhan, you know about the future. You know what you can have hope for. Ada pengharapan, ada kekuatan when you are in Jesus. Life itu bisa menjadi tiba-tiba membuat kita bisa antusias. Bukan kayak antusias yang kayak orang-orang gak jelas gitu. Atau antusias yang sementara. Tapi antusias yang sebuah kepastian. Ada seorang sales vacuum cleaner. Dia salah satu number one sales in the company. Dan dia harus pergi untuk jualin satu waktu di farms. Terus dia ke peternakan, dia datang ke satu keluarga. Dan dia bawa perlengkapan salesnya untuk menjual vacuum cleanernya. Terus kemudian dia kasih tahu bahwa ini vacuum cleaner yang terhebat, yang luar biasa. Nggak ada tandingannya, nggak ada saingannya istilahnya. Terus kemudian orangnya itu bilang, bener gak ada. Dia bilang gak ada. Kalau sampai misalnya kamu gak puas dan kalau kamu gak benar-benar gak percaya. Saya bahkan makan jerami yang ada dan saya akan buktikan vacuum cleaner ini akan menjadi vacuum cleaner yang paling dibutuhkan di alat perabotan di rumah ini. Dia bilang kalau misalnya gak memuaskan, saya akan makan jerami yang ada situ, padi-padi yang ada. Terus kemudian pemiliknya bilang, ya udah, kamu silahkan makan jerami yang ada. Karena di tempat ini kamu gak butuh pembuktian. Karena listrik pun gak ada di tempat ini. Jadi dia gak bisa pakai vacuum cleaner. Seringkali dalam kehidupan kita gak antusias. Saya ketemu di sini banyak orang-orang gak usah yang muda. Asi mamanya Sinta yang very antusias. Sekalipun dia sempat mengalami sakit yang cukup parah. Duduk aja susah, harus berbaring. Bahkan sampai saat ini juga kalau jalan harus pakai tongkat. Mamanya Pindo juga selalu antusias setiap kali datang sini. Ada Sister Rita, Sister Lasmi. Ya, I know them, I love them so much. Gitu. Mereka antusias. Perjalanan bisa berapa jam tuh? Kalau Sister Rita dari rumah ke sini berapa lama? 2 jam. Datang selalu paling awal, antusias. Selasmi juga jam 9.30, jam 9 pagi udah datang, udah ngobrol mereka, udah kongko-kongko, ngopi-ngopi gitu. Antusias. Saya kemarin ketemu my friend Rudy dan beberapa di sini jemaat juga kenal dia. Saya dengar perjalanan hidupnya khususnya dalam masa COVID, orang yang doing very well, sukses di dalam apa yang dia lakukan. Bisnis dan karirnya. Tapi dalam masa-masa COVID banyak perubahan-perubahan. Sehingga dia harus melakukan banyak hal yang tidak pernah dia lakukan. Dia harus mulai starting from zero. Dia bilang itu gak mudah, harus mulai dari nol. Dia manggil saya Dad. Ada umurnya udah 49 gak usah. Dia bilang Dad, gak mudah untuk saya mulai dari nol. Tapi saya selalu belajar yang dia sampaikan. Apapun yang Tuhan berikan. Kalau gak salah fotonya ada sana. Apapun yang Tuhan berikan. Apapun yang kamu kerjakan. Lakukan yang terbaik. Seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Wow. I'm so happy. Saya bilang kok confirmation banget. Untuk khotbah pada hari ini. Dan waktu sudah lakukan segala sesuatu. You are antusias. Antusiaslah untuk apa yang Tuhan percayakan di luar sana. Dan saat ini dia bilang, Tuhan itu baik. Di tengah-tengah orang mengalami banyak tantangan. Sekarang itu mulai bangkit lagi. Bahkan even better dari sebelum waktu COVID. Dia bilang kuncinya satu. Saya gak menyerah dan saya selalu semangat. Dan Tuhan berikan hikmat. Bukan pemikiran saya. Apa yang saya lakukan yang tidak pernah saya pikirkan. Tuhan berikan hikmat. Boom, luar biasa. Yang penting waktu saudara terus antusias. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang percaya dan bersandar kepada dia. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, Pastor Ed. Saya ada di dalam grave.
A root is a grave with both ends kick out. Kadang-kadang waktu saudara ada dalam seperti itu, you seen no opportunity. Tidak ada pintu yang terbuka. Dan saudara semakin lama tenggelam dan tenggelam. Intinya satu, kembali lagi di ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah apa saudara? Rohmu menyala-nyala. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara pernah gak sih melihat atau kenal orang yang baru married, menikah? Terus mereka pergi pulang bulan madu. Dan saudara tanya sama orang itu, gimana bulan madu kamu? Dan kemudian dia bilang, ya gitulah. Saya sih sebenarnya udah pengen cepat-cepat pulang kerja lagi. Kayaknya boring. Males. Ada gak? Ada sih. Tapi saya bilang secara umum. Orang baru married. Fase bulan madu. They are all excited. Semua menyala-nyala. Dan waktu saudara cerita. Orang-orang bilang, oh so sweet banget sih. Aduh. Apa cerita-ceritanya atau istilah-istilahnya saya gak tahu deh. Pokoknya pengen banget deh Kak seperti begitu. Aduh kamu buat kita rasanya kayaknya everything is so wonderful. Karena dia excited of course. Waktu saudara share tentang Tuhan. Saudara antusias gak? Kok jualan sih jangan tanya. Yang saya dapat cuan keuntungan sih. Saudara sih antusiasnya nggak usah disuruh. Udah antusias banget. Apalagi udah tahu di depan mata nih ada project saudara dapat 20%, 30%. Saudara akan close deal. Excited. But when you share about Jesus. When you share about God's kindness to people. Will people be persuaded by your story? Atau saudara ceritanya aja. Gimana lo sejak ada dalam Tuhan? Ya gitu aja ya. Biasa aja, ya gini-gini aja lah. Gue sih gini-gini aja, ya sama aja yang lo lihat gue dulu sama gue gini, ya gini. Orang excited gak? Gak excited saudara. Terus ngapain gue kenal Tuhan kalau gitu? Ngapain gue datang ke gereja atau harus kenal Tuhan lo ngapain gitu. Tapi waktu kita excited, people can see the perubahan dalam kehidupan kita. We share with excitement. Bilang ya lo, gue mau bilang gue memang gak sempurna loh sampai hari ini. Tapi when I got closer to Jesus, waktu saya kenal Tuhan, saya mulai berdoa, saya andalkan firman Tuhan. Saya tuh gak takut dengan masalah, tantangan boleh ada, tapi itu yang memberikan kekuatan. Saya so excited, walaupun gak pernah nangis, gak pernah sedih, enggak. Tapi mungkin waktu nangis sedih, tapi when I'm being recharged again tuh kayak ada satu kekuatan yang baru lagi. Tadi I was kind of sad this morning gitu, terus sampai mau khotbah, tapi I was recharged dari satu lagu rohani yang saya sampai dengar 6 kali the same song, dan itu yang memberikan saya kekuatan banget gitu, seperti kayak joy booster, it's a God strength, dan saya percaya that kind of song, the worship song is not just a worship song, there's a power inside the worship song. Kalau saudara ada dalam Tuhan, this is what you have, that have. Itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Karena itu waktu menghadapi kejenuhan, layani Tuhan dengan semangat. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang terakhir, will be short terakhir. Tetap semangat pada saat sudah menghadapi kejenuhan. Saya minta untuk Mike sama PG boleh mengiringi. Tetap semangat pada saat sudah sedang menghadapi kejenuhan. Jadi on fire, layani Tuhan, tapi tetap semangat.
Lihat, janganlah kehendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu apa saudara? Menyala-nyala. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, lihat saudara. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. I've come to bring fire on the earth. And how I wish it were already kindled. Tuhan bilang, I want to do something. I come to ignite a fire and I wish it was already lit. Tuhan berharap dia gak perlu harus mengimpartasikan api. Makanya kalau sudah ngerti kenapa kita butuh api Roh Kudus atau lagu ada KKR pada saat zamannya dulu. Benny Hinn pada datang di Indonesia puluhan tahun yang lalu. Kita punya gerakan api Roh Kudus, kuasa api Allah, saudara. Terus ada lagu yang paling terkenal, api kemuliaan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan mau mencurahkan api ini bukan Tuhan mau bakar hutan atau membuat kebakaran yang menghancurkan seperti itu. No. He's talking about the fire of God. Api daripada Tuhan. Api itu, fire give energy. Api itu memberikan kehangatan. Api itu menerangi, memancarkan. Di dalam Alkitab, kehadiran Tuhan disimbolize dengan api. Waktu Tuhan berbicara dengan Musa, dari semak-semak itu ada api yang membara. Waktu Tuhan berbicara dengan Elia di Gunung Karmel, Tuhan menjawab dari surga. Ada api yang luar biasa itu. Bahkan di Malaki 3 dikatakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Saudara tahu apa yang Yesus katakan di tempat ini? Aku akan mencurahkan api dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Api itu berbicara bukan api saja. Bukan hanya kegerakan Allah. But api is His presence. Adalah hadirat Tuhan yang disertai dengan kuasa Tuhan yang menghangatkan hidup kita. Kuasa Tuhan yang menerangi kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang powerful. I come to light the fire in you. Karena itu Matius 3 ayat 11. Yohanes Pembaptis datang membaptis dengan air. Tapi aku membaptis engkau dengan Roh Kudus dan juga api. Wow. Saya ingin setiap kita itu bersemangat. Dan kehadiran Tuhan sehingga ketika orang melihat Anda semua. Mereka melihat saudara, you are glowing. Bukannya berarti sudah gak hadapi masalah enggak. Masalah boleh ada. But when people see you, they see the glory of God. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Because you are saudara antusias. John Wesley pada saat waktu itu, orangnya pendek gak sampai 160. Karena dia pengajaran kuat dari Bible. Dia di kick out dari Anglican Church. Dan pada saat itu dia dicap menjadi orang yang paling gak disukai. Dan dia mau melakukan KKR besar-besaran saat itu. Dan orang-orang semua sudah bersiap-siap akan mengambush dia. Akan menyeret, akan menghajar dia. Akan menghancurkan dia. Tapi tidak meredakan dia untuk KKR pada saat itu. Dia khotbah on fire dan sudah tahu orang-orang yang mabuk, orang-orang yang siap untuk menghancurkan dia. Kumpulan orang-orang itu bawa belati, bawa rantai. This is real. Itu ratusan orang datang ke KKR itu, semua minggir saudara, takut. Itu ada di bukunya. Semua takut karena ini orang-orang yang paling ditakutin di area itu. Apakah John Wesley berhenti berkhotbah? Berhenti melayani Tuhan karena tantangan itu?
Dia tetap melayani Tuhan dengan menyala-nyala, on fire. It was the power of God. Pas waktu orang-orang ini, ratusan orang itu udah mau deket 5 meter, saudara. Mereka lihat, ini orang gak mundur sedikit pun. Gak berkeming sedikit pun. You know what? Ratusan orang itu duduk. Karena yang lain udah minggir semua. Takut. Semua duduk di rumputan. Dan gak jadi nyerang. Dengerin khotbah dia. And the end of the preaching. Ada tantangan untuk terima Yesus. Semuanya 100%. They broke in tears. Pada itu jagoan-jagoan semua. Nangis. Lift up their hands. And receive Jesus. Wow. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Saya pikir musuh terbesar yang kita hadapi di dalam gereja saat ini adalah sikap apatis, malas, dan puas diri. I pray that every one of us are longing and thirst for His presence. Rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Rindu dan haus untuk menikmati jamahan api Allah. You are on fire. Waktu menghadapi kejenuhan, kita belajar 2 hal hari ini. Di poin yang pertama, layani Tuhan dengan semangat. Bring souls, teman-teman. Give your best. Dan pada saat kejenuhan mulai masuk dalam hidup saudara, tetap semangat. Bukan dengan kekuatan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Dan Tuhan akan mencurahkan api ke dunia ini. Supaya setiap kita, karena api mewakili the presence of God. Supaya setiap kita bisa menerima kuasa api Roh Kudus. Yang menghangatkan, yang menyegarkan, yang membuat kita bisa berkata, aku kuat because Jesus is with me. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.